Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video ini, perkenalkan saya Omi Abria Oktarianti, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Musi Banyu Asin, Unit Kerja SMP Negeri 1 Batang Harilko, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya paparkan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berikutnya, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan selanjutnya adalah pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya pelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saat di kelas, saya adalah fokus utama dari pembelajaran dan bukan murid. Saya menjelaskan materi pembelajaran dengan metode ceramah dan meminta siswa untuk diam, perhatikan, dan dengarkan. Pembelajaran berlangsung monoton dan murid mudah bosan. Kedua, ketercapaian KKM adalah fokus utama dalam pembelajaran. Saya memandang keberhasilan dalam mengajar adalah saat murid dapat mencapai KKM yang telah ditentukan, padahal banyak hal lain yang tidak kalah penting untuk diraih oleh murid. Ketiga, memahami karakteristik murid adalah hal yang kurang penting. Saya memandang semua murid sama, tanpa memperhatikan keunikan-keunikan dan karakteristik mereka, sehingga saya mengajar di kelas sesuai dengan zona nyaman saya. Keempat, keberhasilan dalam mengajar hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu agar anak menjadi pintar saja. Seyogyanya, saya juga harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada murid. Kelima, transfer materi adalah hal terpenting dalam mengajar. Ketuntasan dalam pencapaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Berikut ini adalah suasana kelas saya sebelum memahami modul 1.1 saat kegiatan belajar mengajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, merubah pikiran yang tadinya pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid atau student centered. Karena muridlah subjek utama dalam pembelajaran, dan murid akan menjadi lebih aktif karena mereka dapat membangun pengetahuannya sendiri. Memahami dan menghargai karakteristik murid. Setiap murid memiliki keunikan karakteristiknya masing-masing, dan dengan perbedaan itu pembelajaran menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Dan sebagai pamong, guru akan menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari apapun yang ada di sekitar kita. Murid bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan digunakan untuk belajar. Tugas pamong adalah mengarahkan dan menuntun mana yang baik dan tidak baik. Merubah perilaku.
mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga murid belajar dengan semangat dan gembira, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Saya tidak hanya menekankan pada aspek ketercapaian kognitif saja, namun harus menyeluruh seperti aspek psikomotor, afektif, sosial, spiritual, dan budaya. Mempelajari karakteristik murid. Untuk mewujudkan murid yang merdeka dalam belajar, mengetahui karakteristik murid adalah hal yang penting, agar mereka dapat menemukan sendiri gaya dan kondisi belajar seperti apa yang mereka inginkan. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya terapkan lebih baik antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. 2. Menerapkan konsep menuntun, bukan menuntut dalam pembelajaran. Guru harus menjadi tuntunan bagi murid, memberikan tauladan yang baik, dapat menjadi contoh baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ketiga, mengadaptasikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Guru harus mampu menekankan kekuatan anak untuk memiliki keterampilan sesuai dengan alam dan zamannya. Keempat, bermain menjadi kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam belajar. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa bermain merupakan salah satu tuntutan jiwa anak, sehingga mengintegrasikan permainan dalam belajar akan membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Kelima, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti agar murid dapat menempatkan diri baik sebagai dirinya sendiri dan anggota masyarakat. Keenam, mengenal karakter murid dan menjalin komunikasi yang baik. Sekian video saya dan terima kasih. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat.